Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di video aku, di channel aku. Aku mau cerita. Gak ada yang hebat, gak ada yang dramatis. Aku cuma mau cerita tentang hal kecil yang ternyata besar buat hidupku. Dan semoga juga kalian termotivasi. Aku ini masih dihidupi orang tua. Jadi kadang orang lihat aku tuh kayak gak punya beban. Tapi jujur, tetap aja ada rasa takut. Takut kalau suatu hari nanti aku nggak punya apa-apa. Takut kalau jualanku nggak jalan. Takut kalau aku nggak bisa berdiri sendiri. Aku punya warung kecil ya, yang dibukakan orang tuaku kecil ya. Dan pernah ada masa di mana warungku itu sepi banget, sepi banget. Aku nggak punya pemasukan. Aku datang setiap hari, buka seperti biasa, tapi pembelinya itu sedikit, kadang hampir nggak ada. Ada juga yang mungkin nggak suka, ada yang seperti kayak menutup jalan gitu. Aku nggak tahu pasti, tapi karena pernah ada gini. Jadi ada orang ya lewat, dia udah berhenti tuh di depan warung kami. Tiba-tiba dia pergi. Udah gitu doang. Itu berkali-kali nggak tahu ya kenapa gitu kan. Ya udah deh. Nah, yang aku tahu ya, rasanya itu nggak enak banget loh seperti itu gitu. Tapi di masa itu aku mulai rajin istighfar. Bukan karena aku merasa paling soleha bukan. Aku cuma merasa mungkin ini yang bisa aku lakukan. Setiap hari aku duduk di warung, di kursi merah, kadang tuh nggak ada orang loh. Kadang cuma 1-2 pembeli. Dan aku pelan-pelan bilang dalam hati, Astagfirullahaladzim ya Allah, kuatkan aku. Astagfirullahaladzim ya Allah, kuatkan aku. Astagfirullahaladzim ya Allah, pasti pertolonganmu datang. Awalnya itu cuman hatiku tuh kayak gelisah gitu. Tapi lama-lama aku sadar, yang berubah itu bukan langsung warungku. Yang berubah duluan itu hatiku. Aku jadi nggak panik, nggak takut sepi, nggak takut kekurangan, dan yang bikin aku merinding pelan-pelan, setiap hari selalu ada aja yang beli, tahu nggak? Nggak banyak, tapi selalu ada. Seperti rezeki itu nggak pernah benar-benar berhenti. Pelan tapi jalan. Aku nggak tahu ya, datangnya dari mana. Kadang orang yang nggak pernah aku lihat itu tiba-tiba beli. Kadang ada aja uang masuk tanpa aku duga. Di situ aku merasa mungkin istighfar itu bukan cuma soal minta ampun, tapi soal membersihkan hati kita dari rasa takut. Dan ketika hati kita bersih dari takut, kita jadi lebih yakin sama Allah, teman-teman. Sekarang warungku masih biasa aja, belum ramai, belum besar, tapi aku lebih tenang. Aku nggak lagi takut kekurangan uang, karena aku merasa selama aku kembali terus dengan istighfar, Allah nggak pernah benar-benar meninggalkan aku. Bahkan Allah nggak pernah buat aku kekurangan uang. Teman-teman, kalau kamu lagi di masa sepi, lagi merasa seperti jalannya itu ditutup, atau lagi takut tentang rezeki, coba pelan-pelan saja ya, datang, lakukan yang bisa kamu lakukan, dan jangan tinggalkan istighfar dimanapun kamu berada, karena istighfar itu bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi menolong kamu. Mungkin hasilnya nggak langsung besar ya, tapi hatimu akan jadi lebih kuat, dan ketika mentalmu sudah kuat, rezeki terasa cukup ya teman-teman. Rezeki itu datang ngalir, dan bahkan dompetku itu jarang kosong, selalu ada uang, selalu ada uang. Aku mau jajan ini, mau jajan itu, aku bisa. Bahkan aku masih bisa loh kadang ngasih uang sama orang tuaku gitu loh. Itu bahagia banget ya. Coba deh kalian, coba deh istighfar. Kalau aku sarani kalian tuh istighfar, setelah itu salawat. Istighfar itu kan mengampuni dosa kita dan juga membuka jalannya rezeki. Dan salawat itu agar kita nanti kelak di akhirat itu mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan salawat juga membuka pintu rezeki. Tapi yang pertama harus kita lakukan adalah beristighfar dulu, meminta ampun kepada Allah, karena kita perlu membersihkan. Jadi ibaratnya gini teman-teman, ini ada kaca jendela, ya kan? Saat kita mau melihat orang di dalamnya, mau nembus ke dalam, kita harus bersihkan dulu dosa-dosa ini kan. Sama gitu, ini ibarat dosa kita ya, ini langit, ini dosa kita. Jadi doa kita tuh cuman gini-gini aja, kayak jet gini-gini, macet. Ketika kita istighfar, ini debu akan hilang. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan sampai ke langit. Nah gitu, kita lanjut deh sholawat. Ya teman-teman, percaya deh, Allah bantu. Luar biasa Allah bantu, oke?
Itu aja ceritaku hari ini. Terima kasih udah mendengarkan aku. Semoga Allah jaga usaha kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.